Coba bayangin deh, kita setiap hari minum kopi, harganya mungkin antara 10.000 sampai 30.000 rupiah. Kadang-kadang malah cuma kopi sachet 1000-an. Tinggal kasih air panas, aduk, langsung jadi, simple. Tapi, sadar nggak sih kalau di luar sana, ada kopi yang harganya bisa sampai puluhan juta rupiah per kilogram. Bahkan ada yang harganya setara satu iPhone terbaru, atau mungkin setara motor baru. Kedengarannya gila kan? Kok bisa sih biji kopi yang bentuknya kecil, sederhana, dan terlihat biasa aja, bisa dihargai semahal itu? Apa rasanya benar-benar beda? Atau ada proses rahasia di baliknya? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas 7 kopi termahal di dunia. Dan kita akan cari tahu, kenapa harganya bisa setinggi langit, sampai bikin kita geling-jeling kepala. Dan kita akan mulai dari yang paling bikin kaget. Di urutan pertama, ada Black Ivory Coffee dari Thailand. Harganya sekitar $1.000 Amerika per kilogram, atau kalau dirupiahkan, bisa mencapai 15 juta rupiah lebih. Apa yang bikin kopi ini mahal banget? Jawabannya unik, dan mungkin kedengarannya agak aneh. Kopi ini dibuat dari biji kopi yang sebelumnya dimakan oleh gajah. Iya, kamu nggak salah dengar gajah. Jadi biji kopinya masuk ke dalam perut gajah, diproses oleh enzim pencernaan gajah, baru kemudian dikeluarkan lagi lewat... Ya, kalian pasti tahulah lewat mana. Tapi tunggu dulu, kenapa harus lewat gajah? Ternyata, enzim dalam perut gajah itu berfungsi memecah protein dalam biji kopi. Dan protein inilah yang sebenarnya jadi sumber rasa pahit pada kopi. Jadi, setelah melewati proses ini, rasa kopinya jadi jauh lebih lembut, lebih halus. Nggak ada lagi rasa pahit yang mengganggu, dan justru mengeluarkan aroma manis alami yang khas. Terus, kenapa harganya bisa semahal itu? Karena prosesnya nggak bisa diproduksi secara massal. Dari sekian kilogram biji kopi yang dimakan gajah, hanya sebagian kecil yang bisa dipanen kembali dalam kondisi yang sempurna. Produksinya super terbatas, langka, tapi permintaannya tinggi. Otomatis, harganya ikut melambung tinggi. Selanjutnya, kita terbang ke Panama. Di sini ada kopi Hacienda La Esmeralda, khususnya varietas Geisha. Harganya bisa mencapai $800 per pon, atau sekitar 11 juta rupiah per kilogram. Kopi ini terkenal banget di kalangan para penikmat kopi premium dan barista profesional di seluruh dunia. Kenapa mahal? Pertama, karena kopi varietas Geisha ini cuma bisa tumbuh di ketinggian tertentu dengan iklim yang sangat spesifik, nggak bisa ditanam di sembarang tempat. Kedua, rasanya itu unik banget, aromanya floral, harumnya mirip teh melati. Saat diminum, ada sentuhan rasa jeruk dan madu yang lembut. Kompleks, tapi seimbang. Dan yang bikin harganya makin meroket adalah, kopi ini sering banget jadi juara di berbagai kompetisi kopi dunia, dan kemudian dilelang dengan harga fantastis. Kita tahu sendiri kan, kalau sebuah barang sudah menang lomba, statusnya langsung naik, dan harganya pasti ikut melonjak. Berikutnya, ini dia, primadona dari negara kita sendiri, kopi luwak dari Indonesia. Harga premiumnya bisa bervariasi antara $100 sampai $600 per kilogram. Prosesnya mirip dengan Black Ivory, tapi kali ini melibatkan hewan luwak, bukan gajah. Luwak secara alami akan memakan buah kopi yang sudah matang di pohon, lalu bijinya akan keluar lagi dalam keadaan utuh bersama kotorannya. Sama seperti pada gajah, enzim pencernaan luwak juga membantu mengurangi rasa pahit, membuat tekstur kopinya jadi sangat halus, lembut, dan aromatik. Tapi, ada satu hal penting yang harus kita tahu. Kopi luwak yang benar-benar mahal dan berkualitas tinggi adalah yang berasal dari luwak liar. Kenapa? Karena luwak liar hanya akan memilih buah kopi terbaik secara alami. Mereka punya insting untuk memilih ceri kopi yang paling matang dan berkualitas. Sementara itu, kopi luwak dari hasil ternakan yang sempat menuai kontroversi, harganya biasanya lebih murah, dan kualitasnya pun berbeda. Jadi, kunci dari mahalnya kopi luwak asli adalah kelangkaan dan proses seleksi alami yang sempurna. Di urutan keempat, ada sesuatu yang berbeda. Black Blood of the Earth dari Amerika Serikat. Ini bukan kopi biasa yang dipanen dari kebun. Ini adalah kopi yang diproses menggunakan teknologi sains dan ekstraksi tingkat tinggi.
Tujuannya adalah untuk mengambil semua esensi rasa dan kafein dari biji kopi tanpa membuat rasanya jadi pahit. Hasilnya, satu botol kecilnya bisa mengandung kafein yang setara dengan 30 gelas kopi biasa. Gila kan? Lalu, kenapa mahal? Proses pembuatannya sangat rumit dan hanya dibuat dalam batch kecil atau jumlah terbatas. Prosesnya membutuhkan alat-alat ekstraksi yang super presisi, mirip seperti di laboratorium sains. Jadi, bisa dibilang ini adalah kopi yang diciptakan oleh para ilmuwan, bukan petani. Sebuah mahakarya dari perpaduan kopi dan teknologi. Selanjutnya, kita ke Guatemala, ada Vinca El Injerto. Harganya sekitar $500 per pon. Biji kopinya mungkin terlihat kecil, tapi jangan salah, rasanya sangat intens dan kompleks. Kunci keistimewaannya ada pada beberapa faktor. Pertama, jenis tanah vulkanik yang subur. Kedua, ketinggian perkebunan yang ideal. Dan yang ketiga adalah proses pencucian ganda yang mereka terapkan untuk meningkatkan kemurnian dan kejelasan rasa. Hasilnya, rasa kopi yang sangat bersih, halus, dan kaya akan notes rasa yang berlapis-lapis. Nggak heran kalau kopi ini juga jadi langganan pemenang di berbagai kompetisi kopi bergengsi. Di urutan ke-6, ada Saint Helena Coffee dari Pulau Saint Helena. Mungkin kalian pernah dengar pulau ini sebagai tempat pengasingan Napoleon Bonaparte. Pulau ini letaknya sangat terpencil di tengah Samudra Atlantik. Karena lokasinya yang jauh, biaya transportasi untuk mengirim kopi dari sini jadi sangat tinggi. Selain itu, tanah di pulau ini punya karakter mineral yang unik, yang menghasilkan kopi dengan rasa yang cerah, bersih, dan sedikit fruity. Faktor kelangkaan juga bermain di sini. Produksinya sangat kecil, sementara permintaan dari seluruh dunia cukup besar. Kombinasi antara lokasi terpencil dan produksi terbatas ini sudah cukup untuk membuat harganya melonjak. Dan yang terakhir, di urutan ke-7, adalah Jamaican Blue Mountain. Kopi ini dikenal sebagai salah satu kopi paling smooth dan paling seimbang di dunia. Apa yang membuatnya mahal? Kopi ini hanya tumbuh di area pegunungan tertentu di Jamaika yang sering tertutup kabut tebal. Kabut ini membuat proses pematangan buah kopi menjadi lebih lambat dan sempurna, sehingga rasa yang dihasilkan jadi lebih kaya. Selain itu, ada proses pemeriksaan kualitas yang super ketat. Hanya biji terbaik yang lolos seleksi. Mayoritas ekspornya dikirim ke Jepang, yang membuat ketersediaannya di pasar dunia jadi sangat terbatas. Rasanya sangat halus, hampir tidak ada rasa pahit sama sekali, dengan aroma yang kaya dan bersih. Ini adalah jenis kopi yang biasanya bikin orang berkata, "Wah, jadi selama ini kopi bisa seenak ini ya?" Jadi, setelah kita melihat ke-7 kopi tadi, kenapa mereka bisa begitu mahal? Ternyata ada 4 faktor utama. Pertama, kelangkaan, di mana produksinya sedikit, tapi permintaannya besar. Kedua, ekosistem tumbuh, di mana faktor ketinggian, jenis tanah, dan iklim sangat menentukan cita rasa uniknya. Ketiga, proses pengolahan, mulai dari fermentasi alami oleh hewan, proses pencucian khusus, hingga proses pemilahan yang super premium. Dan yang terakhir, brand dan prestisi, yaitu ketika sebuah kopi memenangkan kompetisi, dilelang dengan harga tinggi, dan punya reputasi global. Dengan kata lain, kopi mahal itu bukan cuma soal pahit atau tidaknya, tapi lebih dalam dari itu. Ini adalah soal cerita di baliknya, proses yang rumit, dan kualitas alami yang sulit untuk ditiru. Jadi, setelah tahu ini semua, apakah kamu masih akan santai-santai saja membeli kopi sachet 2000-an? Atau, jangan-jangan kamu jadi mulai kepikiran untuk naik level sedikit demi sedikit? Mencoba rusa-rusa kopi yang baru? Karena siapa tahu, dari secangkir kopi, kita bisa mengenal dunia yang jauh lebih luas. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.